Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Terima kasih yang sudah like and subscribe ya channelnya Ibu. Yang belum ditunggu ya. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Lalu gunakan masker kemanapun kalian pergi atau dimanapun kalian berada. Lalu hindari kerumunan dan jaga jarak ya. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari langsung saja ya kita lihat penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah, kita akan mempelajari dan membahas tentang matematika soal tryout K3S tanggal 23 Februari 2021 kemarin ya. Kita langsung saja. Soal pertama seperti biasa, penambahan dan pengurangan. Bisa dilihat caranya di situ. Untuk lebih jelasnya silakan di pause untuk mempelajari cara penambahan dan pengurangannya. Lalu untuk soal kedua juga sama, tentang operasi hitung campuran, ada penambahan, pembagian, dan pengurangan serta perkalian. Maka yang pertama dikerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. Ya, lalu perkaliannya terlebih dahulu. Setelah itu baru penambahan dan pengurangan. Bisa dilihat di situ alurnya ya, yang telah Ibu garisi mana dulu yang dikerjakan. Kemudian cara mengerjakannya pun di sebelahnya ada oret-oretannya, sengaja di situ supaya mudah untuk mempelajari caranya hitung secara manualnya. Langsung nomor 3. Ini ada soal tentang Pak Hardi memiliki 2 buah kebun dengan luas masing-masing sama. Berarti kita mengalihkan dulu, karena ada 2 kebun maka 2 dikali 160. Maka diketahui 320 meter persegi luas kebun dari Pak Hardi seluruhnya. Kebun tersebut menghasilkan 25 kilo setiap 5 meter persegi. Maka kita buat ini 25 kilo itu sama dengan 5 meter persegi. Lalu berapa kilo atau X yang ditanyakan jika diketahui luas tanahnya 320 meter persegi. Kita buat disilang ya, dianalogikan ini X sama dengan 320 dikali 25 dibagi 5 ya. Lalu hasilnya 1600 kg. Nah, jika setiap 1 kilonya itu 3000 harganya, maka penghasilan Pak Hardi adalah 1600 kilo dikali 3000, jadi 4.800.000. Hasilnya B. Untuk nomor 4, operasi hitung campuran, masih ini tentang bilangan negatif ya. Di sini ada pembagian dan perkalian, maka dikerjakan dari yang pembagian dulu. Min dibagi min jadi positif ya. Lalu positif dikali positif tentu saja jadi positif, jadi hasilnya 7344. Bisa dilihat oret-oretannya, pembagiannya atau porogapitnya. Kemudian ini yang selanjutnya nomor 5 juga sama, operasi hitung campuran. Ini soalnya mudah jika kalian teliti. Ini ada penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Maka yang dikerjakan adalah pembagian dulu ya, itu hasilnya positif dibagi negatif, maka negatif 34. Lalu dikalikan 3, negatif dikalikan positif jadi negatif 102. Lalu setelah itu 768 ditambah min 96. Di sini ada yang berdekatan positif dan negatif, maka hasilnya ini bagaimana? Nah, karena ini berarti kita punya 768, lalu kita ambil 96, maka jadi dikurangkan ya, jadi
676. Nah, setelah itu dikurangi, kemudian ya hasilnya 774 ya, bisa dilihat di situ ya. Silakan di pause untuk mempelajari caranya, karena ini ibu anggap bilangan negatif ini dan operasi hitung campuran sudah bisa paham semua karena sering diulang-ulang. Nomor 6 ini tentang penskoran. Jika betul dikali 4, jika salah dikali min 2, jika tidak dijawab dikali min 1. Langsung saja di sini soalnya dia menjawab, dapat bisa menjawab 56, 12 salah. Maka yang jumlah betul 56 dikurangi 12. Ya, hasilnya 44 dikali 4. Kemudian yang salahnya 12 dikali min 2. Ya, tidak dijawab. Tentu saja keseluruhan soal kan 60, dia menjawab 56, maka yang tidak dijawab adalah 4 soal ya, tinggal mengalihkan semuanya. Setelah itu ditambahkan, hasilnya ketemu 148. Nomor 7, di sini ada pembagian dan perkalian yang ibu lingkari. Namun sebelumnya kita jabarkan dulu. Di situ ada pangkat 2, maka dicari dulu hasilnya, lalu dibagikan akar pangkat. Nah, akar pangkat ini sudah ibu anggap sudah bisa ya. Di materi sebelumnya ada cara mencari akar pangkat. Nah, akar pangkat 2 khususnya ini 9 itu berarti satuannya 3, karena 3 dikali 3 itu 9. Lalu yang hasilnya 1 itu adalah 1 kali 1, maka hasilnya 13. Jadi 13 soal jawabannya ya. Ya, setelah itu setelah menjabarkan semuanya, pangkat 3, ini akar pangkat 3 dari 27 itu 3, karena 3 kali 3 kali 3 itu 27. Setelah itu dibagikan dan dikalikan seperti biasanya. Untuk nomor 8, kelipatan persekutuan terkecil. Ini berarti mencari KPK ya. Maka tentu saja dicari pohon faktornya dulu. Ya, yang genap 18 berarti bisa dibagi 2, jadi 9. 9 ganjil bisa dibagi 3. Dan seterusnya. Setelah itu diambil bagian bawahnya. Ya, 2 kali 3 pangkat 2, lalu 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 untuk 24. Nomor 30, yang 30 juga 2 kali 3 kali 5. KPK-nya, kalau KPK itu dicari angka yang sama, kemudian pangkat yang terbesar ya. Setelah itu ditambahkan sisa. Sisa itu yang tidak ada temannya, yang 5 ini ya tidak ada temannya karena 18 dan 24 tidak memiliki. Nah, jadi kita dapatkan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Untuk nomor 9 ini tentang seperti bingkisan ya, bingkisan atau kemasan sama banyak berarti menggunakan EPB. Kita cari dulu form faktornya seperti biasa, bisa dilihat di situ. Lalu kita cari EPB. EPB itu angka yang sama, yang ibu lingkari itu angka yang sama, 2 ya. Lalu yang dicari adalah pangkat yang terkecil, berarti 2 ya. 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 1. Lalu yang sama kemudian 3 diambil yang terkecil yaitu 3 pangkat 2. Nah, tidak usah dipakai sisa karena ini mencari EPB. Oke, setelah mencari EPB, jumlah masker misalnya merah 54 dibagi EPB, itulah hasilnya. Nah, jadi 18 itu adalah kemasannya, ada 18 kemasan. Namun di dalam setiap kemasannya yang merah itu ada 3, yang biru ada 4, kuning ada 5 ya. Gunanya dibagi 18 untuk mengetahui setiap bingkisannya itu masker merah ada berapa, biru berapa, kuning berapa. Setelah itu dijumlahkan dan ditambahkan, karena tadi soalnya memberi tambahan 2 masker hitam dan 1 masker biru, maka 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 dan tambah 1 hasilnya 15 masker. Nomor 10, mengurutkan pecahan dari yang terbesar, maka seperti biasa kita cari dulu desimalnya ya. 29/4 itu dicari porogapitnya,
7,25. 7 3/15 itu sama dengan 7,2. 0,725 tidak usah. 72% itu 0,72. 21/30 itu 0,7. Jadi jawabannya urutannya sesuai dengan urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapatkan yang terbesar adalah 7,25 yaitu 29/4 dan seterusnya, yaitu jawabannya A. Nomor 11, pembagian dan perkalian ada desimal dan pecahan. Nah, karena ini pilihan gandanya desimal, maka semua dijadikan desimal dulu. Namun, bisa juga caranya semua dijadikan desimal atau dijadikan pecahan dulu lalu di akhir dijadikan desimal seperti ibu ini. 0,22 itu sama dengan 22/100 dibagi 1/3 maka dibalik sehingga jadi dikali 3/1 lalu kali 11/5 itu dari 21/5 itu sama dengan 11/5 ya. Kemudian disamakan dulu penyebutnya ya, jadi 726/500 dicari lalu hasilnya dapat 113/250, tidak bisa diperkecil lagi, lalu baru dicari komanya, porogapitnya, jadi 1,452. Nah ya, di situ satunya ibu simpan, lalu yang dicari tinggal mencari komanya. 113 dibagi 250 ya, jadi 0, nah tinggal masukkan satunya jadi 1,452. Oke, nomor 12, hasil dari, nah ini masih sama operasi hitung campuran, ada pengurangan, pembagian, penambahan, perkalian. Pilihan gandanya menggunakan pecahan campuran, maka kita cari dulu pecahannya. 25% itu 25/100 atau 1/4 kalau diperkecil ya. Pertama kita cari dulu satu persatu ya, tentu saja ini pembagian dulu yang dikerjakan. 75% dibagi 3 itu 25% atau 1/4, lalu 0,25 dikali 1/3 ya, 0,25 itu sama dengan 25/100 lalu dikali 1/3 hasilnya 1/12. Setelah itu baru dikurangi 4, 3/4 dikurangi 25%. Setelah itu baru ditambahkan 1/12 ya. Oke, nomor 13, Hasya memiliki pita 5 1/4. Nah, jadi pita semula 5 1/4 kemudian digunakan untuk kado, dimana kadonya itu ada 3, jadi 5 1/4 dikurangi dalam kurung 3 dikali 1 1/4. Nah, setelah itu dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena sisanya akan dibuat hiasan rambut sebanyak 5 dengan panjang pita yang sama. Ya, silakan dilihat di situ bagaimana cara menghitung pecahannya. Oke, kemudian nomor 14, jarak dari peta ya, jarak peta berarti JP Rama 2,7 cm, lalu skalanya 1/1500, lalu jarak Doni 5 meter lebih dekat. Maka kita cari dulu jarak sebenarnya dari Rama. JS sama dengan JP dikali skala 2,7 dikali 1500, hasilnya 4050 cm. Karena tadi disebutkan meter maka dijadikan meter dulu, berarti dibagi 100 jadi 40,5 meter, sehingga kita bisa tahu jarak Doni ke sekolah itu 40,5 dikurangi 5 jadi 35,5, karena tadi Doni itu 5 meter lebih dekat dari Rama ya, daripada Rama. Oke. Nomor 15, umur ayah 1/2/3 umur paman. Nah, maka kita jadikan pecahan campuran ini jadi pecahan biasa dulu, berarti 3 kali 1 tambah 2 5/3,
Lalu umur paman 1/1/2 umur Alpin, berarti kita jadikan pecahan biasa yaitu 3/2. Kita buat perbandingannya, berarti karena 5/3 berarti ayah dan paman 5/3, paman 3/2 berarti 3/2 dengan Alpin. Berarti sudah sama ya, pamannya sama-sama 3 bagian. Jadi yang diketahui adalah umur Alpin 6 tahun lalu 12. Jika umur Alvin 6 tahun lalu 12, maka umurnya sekarang adalah, ya tinggal tambahkan 6. 12 ditambah 6 sama dengan 8, di situ ada. Lalu umur ayah, karena ayah perbandingannya 5 dan Alvin 2, berarti 5/2 dikali 18. Lalu kita sederhanakan, 2-nya habis, dibagi 2, 18 dibagi 2 dapat 9, akhirnya 5 dikali 9, 45. Umur paman tadi perbandingannya 3 bagian per 2 punyanya Alpin dikali 18, 2-nya habis, 18 dibagi 2 9, berarti 3 dikali 9 27. Setelah itu, setelah tahu umur ayah 45, umur paman 27, yang ditanyakan adalah umur ayah dan paman 4 tahun yang akan datang. Berarti tinggal menambahkan 4 semuanya ya, tambahkan 4 tahun semua, jadi hasilnya 49 dan 31. Nomor 16 tentang kertas ya. 1 rim itu 500 lembar, 1,5 rim berarti 750 lembar. Nah, di sini setiap harinya membutuhkan 1,5 rim, berarti 750 lembar per hari. Nah, di kantor tersedia 182, berarti stoknya ada 182. Lalu membeli lagi 8 rim, maka 8 rim itu dijadikan dulu lembar dulu ya, berarti 8 dikali 500, sehingga stoknya adalah 182 ditambah 4000, jadi 4182 lembar stoknya. Karena ini digunakan 5 hari, jadi sisanya berapa? Yang ditanyakan sisa kertas setelah digunakan 5 hari, karena tadi perharinya 750, maka dikurangi 5 dikali 750, jadi 4182 dikurangi 3750, hasilnya 432 lembar. Oke, selanjutnya nomor 17. Di sini seorang pengusaha membangun sebuah gedung selama 1/4 window. 1 window itu 8 tahun, maka jika 1/4 window tinggal mengalihkan saja 8 dikali 1/4 yaitu 2 tahun ya. Jadi pembangunannya itu perlu 2 tahun. Nah, pembangunan ini melalui 3 tahap. Tahap pertama itu yaitu penyiapan selama 1 semester. 1 semester itu 6 bulan, maka karena ini ditanyakannya bulan, tadi waktu pengerjaan 2 tahun dijadikan dulu bulan. 1 tahun itu 12 bulan, maka jika 2 tahun 24 bulan. Lalu dikurangi persiapan pembangunan 6 bulan, jadi sisanya 18 bulan. Nah, tahap 2 dan 3 yaitu tahap pembangunan dan tahap finishing membutuhkan waktu yang sama. Nah, yang ditanyakan adalah lamanya tahap pembangunan gedung itu berapa bulan, sehingga tadi 18 dibagi 2 jadi 9 bulan. C. Nomor 18. 5 truk pengangkut tebu datang ke pabrik gula manis setiap hari. 1 truk mengangkut 7 ton. Ya, 1 truk itu 7 ton tebu. Tebu yang disetor kemudian dipilah oleh pabrik sebanyak 80%. Jadi tadi dikalikan dulu 5 truk dikali 7 ton, maka yang diangkut ke pabrik adalah 35 ton ya. Nah, namun yang digunakan untuk membuat gula adalah 80%-nya. Maka 80/100 dikali 35 ton itu 1 ton itu 10 kuintal, maka dijadikan kuintal dulu. 80/100 dikali 350 kuintal. Hasilnya kita coret ya, kita sederhanakan, jadi 8 dikali 35, hasilnya 280 kuintal. Nah, ternyata menyusut 10 kuintal akibat proses pengolahan, jadi dikurangi 10, sehingga yang dijadikan gula itu hasilnya 270 kuintal. Nah, kemasan ini dalam 1 karung itu ada 1 kuintal. Jika gula yang dihasilkan dikemas dalam karung 1 kuintal, nah 1 karung itu 1 kuintal, maka karena ini gulanya 270
kuintal, maka karung yang dibutuhkan adalah sebanyak 270 karung. Oke, nomor 19 di sini jawabannya mengapa belah ketupat, karena di sini memiliki 4 sisi sama panjang, lalu 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, mempunyai diagonal yang tegak lurus, dan memiliki 2 simetri lipat. Nah, ini tentu saja pasti belah ketupat ya. Oke, lanjut. Nomor 20, banyak rusuk. Nah, rusuknya itu yang sudah Ibu coret garis satu itu. Jadi silakan dihitung ya. Dihitung rusuknya ada berapa satu persatu dengan teliti, jangan sampai dihitung 2 kali. Nah, ada 27 rusuk ya, di bawahnya itu ada tandanya, tanda garis kecil itu. Silahkan dihitung, di pause lalu menghitung sendiri apakah betul dititikkan ada 27. Oke, nomor 21. Seorang atlet lari melakukan latihan dengan mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran. Nah, jika mengelilingi lapangan berarti kita sudah tahu, oh ini mencari keliling lingkaran ya, karena mengelilingi lingkaran. Tapi yang diketahuinya adalah luas lapangan. Nah, luas lapangannya 3.850 meter persegi. Maka kita cari dulu jari-jarinya itu berapa untuk mengetahui atau untuk mencari keliling lingkaran. Nah, di sini jari-jarinya itu adalah akar dari luas lingkaran dibagi pi, maka 3.850 dibagi 22/7, lalu dibalik jadi 3.850 dikali 7/22 ya, yang dibalik itu tadi pembagian jadi perkalian sehingga pecahannya dibalik, maksudnya seperti itu, sehingga kita dapatkan akar dari 1225 yaitu 35. Bisa kita gunakan cara mencari akar pangkat ya, akar pangkat 2. 5 itu hasil dari 5 kali 5 ya, jadi satuannya 5, lalu 12 itu adalah antara 3 kali 3 itu 9, 4 kali 4 itu 16, maka kita dapatkan yang paling kecilnya yaitu 12, yaitu 3 ya. Nah, jadi di bawah 12 itu ada 3, jadi yang hasilnya 35. Jika diterangkan di sini tidak paham, silakan dibuka lagi, dipelajari lagi tentang mencari akar pangkat. Oke, kita ketahui jari-jarinya 35, maka diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka 35 dikali 2 itu 70. Jadi diameternya 70, kita bisa mencari keliling lingkaran pi dikali d atau pi dikali diameter, maka 22/7 dikali 70 disederhanakan ya, lalu kita dapatkan 220 meter. Nah, pelari itu ingin berlari sejauh 6,16 km, maka dijadikan dulu meter, berarti dikali 1000, jadi 6.160 meter dibagi 220 meter untuk mengetahui berapa kali ia berputar di lapangan tersebut. Jadi setelah dicari porogapitnya, kita sederhanakan, nolnya dicoret, 616 dibagi 22, hasilnya adalah 28 putaran atau 28 kali ya. Oke, selanjutnya nomor 22. Pak Krama memiliki kebun dengan panjang 1/4 lebarnya. Maka kita cari dulu berapa lebarnya. Nah, lebar kebun itu 36. Nah, jika lebarnya 36, panjangnya 1/4 lebar, maka 1/4 itu dijadikan pecahan biasa dulu, berarti 5/4 dikali 36, hasilnya 45. Setelah kita ketahui, kita gambar panjangnya tadi itu 45, lebarnya 36. Kemudian ternyata di bagian belakang kebun dibuat pintu sepanjang 4 meter dan bagian depannya panjangnya yaitu 1/2 pintu belakang ya. Jadi 1/2-nya dari pintu belakang. Kalau pintu belakangnya 4 meter, maka pintu depannya 1/2 dikali 4 meter ya, dijadikan itu Ibu langsung, tapi untuk lebih pahamnya lagi silakan jadikan pecahan biasa. Jadi
3/2 dikali 4, yaitu hasilnya 6 meter. Dengan logika juga bisa ya, jika satu bagian itu 4, maka 1/2 bagiannya itu adalah 6 meter. Setelah itu kita cari kelilingnya dengan cara panjangnya itu dikali 2 ya, 45 kali 2, ditambahkan lebarnya itu dikali 2, 36 dikali 2. Setelah itu jangan lupa tadi ada bagian yang dibuat untuk pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan 4, pintu depan 6, pintu belakang 4, jadi hasilnya 10, maka dikurangi 10 untuk pintu. Setelah kita ketahui ternyata 152 meter hasilnya. Nah, ternyata setiap 4 meter diselesaikan dalam 1 hari. Maka berapa hari? Tinggal membagikan 4 meter. 152 dibagi 4 yaitu 38, maka dikerjakan selama 38 hari. Oke, nomor 23. Doni membuat layang-layang ya. Layang-layangnya ini 2 bilah bambu panjangnya 68 dan 72 cm ya. Jadi D1 dan D2 nya sudah kita tahu. Kita masukkan saja ke luas layang-layang itu setengah kali D1 kali D2. Maka setengah dikali 68 dikali 72 hasilnya 2448. Nah, kita ketahui bahwa perbandingan antara ini dibuat kombinasi warna merah dan putih, di mana merah itu 2, putih itu 4, jadi 2/4. Kita perkecil, bisa perkecil jadi 1/2. Nah, untuk yang merah karena satu bagian jadi 1/3. 3 didapatkan dari perbandingannya itu 1/2 itu ditambahkan jadi 3 ya, keseluruhannya totalnya 3. Jadi 1/3 dikali 2448. Ini adalah luas layang-layang ya, keseluruhan. Nah, jadi kita dapatkan 816 untuk yang merah, dan yang putih 2 bagian berarti 2/3 dikali 2448 hasilnya 1632. Jadi jawabannya yang A. Nomor 24 tentang tabung. Volume tabung itu yaitu PR kuadrat dikali T atau luas alas dikali tinggi ya. Jadi 22/7 dikali, karena itu 14 itu berupa diameter, maka jari-jarinya adalah setengahnya berarti 7. Kita masukkan 7 kali 7 kali 10 untuk tingginya, jadi didapatkan 1540. Oke, nomor 25, kubus dengan panjang sisi 48 cm. Nah, berarti kita sudah membayangkan ada sebuah kubus, maka kita cari volume kubus itu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Di 48 pangkat 3 itu 110.592. Setelah itu air dituangkan 2/3 bagian, maka ke wadah yang balok. Maka kita bisa tahu volume balok itu, karena tadi 2/3 bagian, maka 2/3 dikali 110.592 hasilnya 73.728. Itu adalah volume balok. Yang kita cari adalah tinggi balok. Nah, di mana balok tersebut mempunyai panjang 32, lebar 24. Oke, untuk mencari tinggi balok, volume balok dibagi panjang kali lebar ya, tinggal dimasukkan, kita dapatkan 96. Oke, selanjutnya nomor 26, jarak rumah Bil Fakih dan Akila 5 km. Nah, kita tahu, berarti kita tulis dulu, diketahuinya dulu. J sama dengan 5 kilo. Kemudian waktu berangkatnya 08.15 ya, semuanya sama waktunya. Lalu kecepatan Akila itu 8 km, maka kita tulis saja kecepatan A ini 7 km, kecepatan B yang satu lagi 8 km ya. Ini yang penting pokoknya kecepatan 1 dan kecepatan 2, kecepatan Akila dan kecepatan Bil Fakih ya. Untuk mengetahui waktu berpapasan itu jarak dibagi kecepatan A tambah kecepatan B. Nah,
kita masukkan saja 5 dibagi 8 tambah 7 itu 5/15 diperkecil jadi 1/3 jam. Karena ini kita mencari menit ya, maka dikali 60 menit. 1/3 dikali 60 menit jadi 20 menit. Nah, tadi berangkatnya 8.15 ditambahkan 20 menit jadi 8.35. Jawabannya yang C. Oke, nomor 27. Ini sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma. Kalau ibu lebih senangnya karena yang diketahui 384 cm itu luas permukaan kubus sebelum ditempelkan ya. Di situ ada 5 kubus ya. Sebelum ditempelkan 384. Nah, apabila kita perhatikan satu kubus itu memiliki ada 6 sisi, maka luas permukaan satu sisi itu kita cari terlebih dahulu. 384 dibagi 6, maka didapatkan 64 cm setiap sisi. Nah, setelah digabungkan ada sisi yang menempel atau bersisipan atau yang menempel, jadi tidak boleh dihitung. Maka setiap kubus yang ada di luar itu menjadi memiliki 5 sisi, dan kubus yang paling tengah ini tersisa 2 sisi. Setelah itu kita tambahkan 5 kali 4 20 tambah sisi yang tengah-tengah 2, maka 22 sisi dikali 64 cm tadi itu ya yang sudah kita cari, jadi hasilnya 1408 cm persegi. Oke, nomor 28. Tangki mobil Pak Aryo semula 6,25 desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter, maka 6,25 itu tetap ya 6,25 liter. Lalu mengisi lagi 24 liter, tinggal ditambahkan jadi 30,25 liter. Lalu setelah menempuh perjalanan 2 jam, bensin sisanya 2.500. Ya, 30,25 itu liter dikurangi 2.500 cc. 1 liter itu 1000 cc, maka kalau 2.500 cc berarti 2,5 liter. Kita tinggal kurangi 30,25 dikurangi 2,5 liter, hasilnya 27,75 liter. Nomor 27, mencari luas yang diarsir dengan diketahui diameternya 42. Untuk mencari luasnya itu kan menggunakan rumus pi r kuadrat. Namun karena yang diarsir ini berupa sudut, nah satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Karena yang tidak diarsir 225 derajat, tinggal mencari yang diarsir dengan cara 360 dikurangi 225. Kita ketahui 135 derajat. Lalu 135 derajat per 360 derajat per keseluruhan ya. Jadi yang ditanya per yang totalnya berapa itu 360 derajat, jadi diperkecil jadi 3/8 ya. 3/8 itu 3/8 bagian ya. 3/8 dikali pi r kuadrat, rumus lingkaran diperkecil ya, kita perkecil 22 dibagi 2 jadi 11, 8 jadi 4, lalu 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 3, sehingga kita bisa dapatkan 3 kali 11 kali 3 kali 21 dibagi 4. Nah, itu ada ya langkahnya ya. Silahkan di pause untuk membaca langkahnya. Kemudian nomor 30 ini sumbu simetri. Nah, itu sudah ibu tulis garis patah-patahnya, sumbu simetrinya. Di sumbu simetri itu jika dilipat akan ini ya, bisa menutupi permukaan yang satunya. Oke, jadi itu ada 2 sumbu simetri, jika dilipat sesuai garis putus-putus itu bisa digunakan 2 cara. Nomor 31 tentang pencerminan. Ini tidak sulit, namun bagi yang tidak tahu caranya mungkin akan terasa sulit. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja jika pencerminan seperti ini, yang dekat dengan yang dekat, yang jauh dengan yang jauh ya. Yang lebih tepat itu Y ya. Oke, karena yang ujung bawah itu
berdekatan dengan cermin, maka jawabannya pun yang C itu ya. Kemudian yang ujung yang atasnya itu ya pokoknya silakan dicek ya, di otak-atik, ini perlu logika ya. Nomor 32 tentang koordinat, maka kita terlebih dahulu menuliskan dulu koordinatnya satu persatu. Setelah itu kita prediksi berdasarkan pertanyaannya. Karena ini bangun trapesium siku-siku, maka harus membentuk siku-siku. Jadi jawabannya yang betul adalah R, yaitu min 2 dan min 3. Jadi sumbu X nya min 2 dan sumbu Y nya min 3. Oke, nomor 33 mencari keliling gabungan. Ya, keliling itu yang di sekelilingnya, berarti di luarnya yang berhimpit tidak usah dihitung, maka 10,5 dikali 3, lalu ditambahkan keliling setengah lingkaran ya. Itu silakan dipelajari, di pause hitungannya, cara hitungannya. 34 ini kita harus cari satu persatu, dimulai dari 25 itu ada berapa, 26 ada berapa. Kita pakai sistem eliminasi ya, karena itu 26 nya itu yang A salah, yang D salah, tersisa B dan C sampai didapatkan 29 ya. Sampai 29 itu ada 3, berarti yang betul adalah yang B ya, pakai sistem eliminasi, harus teliti. Nomor 35 ini kita harus cari dulu persentasenya ya, satu persatu. Nah, dengan cara eliminasi juga nanti pada akhirnya kita cari satu persatu Senin. Senin itu 150 per 600 keseluruhan. Jadi yang diketahui per keseluruhan dikali 100%, jadi 25%, di situ ada hitungannya. Lalu sampai situ masih yang betul yang 25% hari Senin, bisa dilihat ya. A betul, B betul, C betul. Nah, D salah, D dieliminasi, kita dapatkan ABC. Lalu Selasanya itu 17,5% atau 17 ya, dibulatkan. Jadi yang betul, yang tepat adalah yang B ya. Stop sampai situ sudah selesai. Yang ke bawahnya itu hanya untuk berlatih cara mencari persentasenya ya. Oke. Selanjutnya 36. Sebuah kolam berisi 163 ekor di mana terdiri dari 38 nila, 42 patin, 40 gurami dan sisanya lele. Nila, patin, gurami ditambahkan jadi 120 ya. Sehingga kita bisa ketahui lele itu 163 dikurangi 120 yaitu 43. Lalu dikurangi ikan mati ya, semua diketahui. Nah, setelah itu modus dari data ikan yang masih hidup. Nah, jadi ikan yang paling banyak yang masih hidup yang paling banyak adalah yang 35, yaitu ikan gurami. Itulah modusnya. Modus itu yang paling banyak atau yang paling banyak muncul ya. Oke, 37 ini kita dapatkan siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata 15 anak. Kita harus cek pilihan gandanya satu persatu. Banyaknya siswa yang mengikuti ulangan 38, bukan itu, tapi 36. Salah berarti. Kemudian rata-ratanya dicari, bukan 71 tapi 71,25. Lalu jumlah nilai keseluruhan itu 2565. Jadi salah, jadi kita dapatkan D ya, yang di bawah rata-rata itu 15 anak karena rata-ratanya 71,25. Nomor 38 rata-rata. Untuk rata-rata kita tambahkan seluruhnya. Setelah seluruh nilai seluruh berat badan ditambahkan, yaitu hasilnya 994, dibagi jumlah siswanya ada 24, maka didapatkan 41,42. Jadi dibulatkan menjadi 41. 39 nilai ulangan matematika 15 siswa itu 7,6 dikalikan jadi 114.
Jika ditambahkan nilai AMEL berarti tambah 1 orang jadi 16 orang. Rata-ratanya 7,5 dikalikan jadi 120. Lalu hasilnya dikurangi jadi 6. Nah, itulah nilainya AMEL ya. AMEL itu nilainya 6. Nomor 40 terakhir, banyaknya peserta yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Maka kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Yaitu yang mendapatkan 50 ada 5 orang, maka 5 kali 50, 8 kali 60, 3 kali 65, 10 kali 70 dan seterusnya. Setelah dikalikan dijumlahkan mendapatkan 3140 dibagi 45. 45 itu adalah banyaknya peserta. Jadi kita dapatkan rata-rata nilai tesnya itu 69,78. Nah, ini sudah itu karena rata-ratanya 69,78, maka yang di atas rata-rata itu adalah yang nilainya 70 sampai 90 itu ada 29 anak, maka 29 per 45 dikali 100%, hasilnya 64,4%. Ya, silakan di pause untuk mempelajari cara menghitungnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih soal-soal pembahasan dari Ibu dan soal-soal dari sumber-sumber lainnya supaya nilai kita, apalagi nilai kelas 6, menjadi lebih baik dan seperti yang kita inginkan ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, jangan bosan-bosannya dan jangan malas belajar ya. Oke. Begitu saja, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.